Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Husna selaku fasilitator di kelas 21 serta Ibu Nurul Hayati selaku pengajar praktik di kelas Sampang 18. Nah, baik, dalam video kali ini saya Muhammad Aswari, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Sampang akan melaksanakan pra-observasi dari rekan sejawat kami atau rekan sejawat saya di Sekolah SMA Negeri 1 Sampang begitu. Nama beliau adalah Bapak Buhari begitu. Dan kali ini saya akan melakukan perbincangan istilahnya apa yang harus diobrolkan atau dibahas di dalam proses observasi. Nah, kira-kira seperti apa? Silakan disimak videonya sampai selesai. Baik, Assalamualaikum Pak Buhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat. Baik, sesuai dengan rencana pertemuan kita kemarin mengenai rencana kita akan mengadakan observasi gitu ya. Nah, di sini saya akan melakukan pra-observasi, yaitu kegiatan sebelum proses observasi itu sendiri, gitu Bapak Buhari. Nah, jadi langsung saja gitu ya Bapak. Kira-kira besok ini Bapak akan mengajar materi apa? Besok saya akan mengajar tentang materi zakat. Zakat di kelas 10 IPS 2. Ya, berarti kelas 10 gitu ya. Nah, kira-kira dari materi zakat tadi, apa tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan oleh Pak Buhari terhadap peserta didiknya nanti? Tujuannya adalah yang pertama ingin mengenalkan tentang konsep zakat kepada peserta didik, sehingga dari mengenal itu diharapkan peserta didik nantinya melakukan atau membayar zakat, baik itu zakat mal atau nanti di zakat fitrah, sehingga nanti bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, tidak hanya tentang zakat, ini kaitannya juga dengan sedekah, infak. Baik, tentu saja dalam proses pembelajarannya kan ada aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi itu sendiri ada 3 aspek Bapak, gitu ya. Yaitu mungkin Pak Buhari juga sudah tahu, ada aspek pembelajaran diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk atau produk gitu ya. Nah, dari ketiga aspek itu, kira-kira apa yang ingin Pak Buhari harapkan atau bagaimana cara menyampaikannya atau apa yang ingin dituju dari ketiga aspek diferensiasi dan dalam pembelajaran materi zakat itu sendiri? Mengingat kemampuan peserta didik itu yang beragam, maka tentunya seorang guru harus punya trik agar materi itu bisa terserap dengan baik oleh mereka. Jadi ya misalnya diferensiasi konten, ya kita nanti akan menyampaikan itu ya pertama bisa tanya jawab, kemudian bisa ada tayangan berupa gambar atau bagan misalnya, jadi ada gambar-gambar tertentu nantinya, kemudian ada nas-nas nantinya yang akan kita tampilkan, sebenarnya dalil untuk berkewajiban membayar zakat apa, dan nanti juga ada video. Nah, mungkin nanti akan kami maksimalkan di video. Insyaallah kalau video itu kan ngena semuanya, visualisasinya ada, audionya juga ada. Insyaallah anak akan menyerap materi itu dengan baik seperti itu. Namun juga dikondisikan, mungkin ada peserta didik yang penglihatannya juga kurang bagus, pendengarannya juga kurang bagus, maka itu harus disesuaikan. Mungkin nantinya akan kita pindahkan ke sumber gambar atau sumber suara, sehingga tersampaikan, terdengar dengan baik.
Oh, berarti lebih ditekankan dalam diferensiasi konten serta prosesnya juga. Nah, untuk berkaitan dengan produk, karena ini nantinya juga harus ada produknya, ya berupa mungkin pembuatan simulasi ya, video pendek. Nah, itu nantinya gimana cara berzakat, terus nanti kepada siapa mereka itu memberikan zakatnya. Ya, saya rasa seperti itu, baik berupa video ataupun bisa berupa foto kegiatan itu sendiri. Baik, tadi menarik sekali yang Bapak Buhari sampaikan mengenai strategi gitu ya. Nah, kira-kira dalam pembelajaran ini strategi atau metode pembelajaran yang bagaimana yang nanti akan Bapak Buhari terapkan gitu, menggunakan metode apa dalam pembelajaran? Kalau metodenya mungkin saya pakai di inquiry ya. Di inquiry yaitu proses pencarian. Jadi anak mencari sendiri nanti. Konsepnya seperti apa, tapi ya tetap kita kontrol. Kemudian yang boleh menerima zakat itu ya orang-orang yang kriteria seperti apa. Jadi nanti mereka akan mencari sendiri dan berusaha untuk menjawabnya. Tentunya kita nanti buat pertanyaan-pertanyaan untuk memancing jawaban itu. Jadi ada pertanyaan sehingga mereka nantinya berusaha untuk mencari jawaban, atau juga bisa dengan problem solving. Jadi ada permasalahan, jadi kita kemukakan masalah. Misalnya mengapa harus fakir miskin yang mendapat zakat? Kenapa harus Ibnu Sabil yang mendapatkan zakat? Nah, kalau kayak kiai itu kira-kira masuk ke kategori apa? Nah, itu bisa nanti dengan metode berbasis masalah. Baik, berarti dari beberapa metode tadi setidaknya nanti berpihak pada siswa sehingga siswa itu lebih belajar dan lebih tahu tentang apa sih sebenarnya dari zakat ini dan siapa tujuan yang harus paling istilahnya berhak dalam memperoleh zakat itu sendiri. Baik, setelah kita membahas mengenai strateginya, kira-kira medianya itu apa nanti yang akan Pak Buhari gunakan dalam pembelajaran? Oke, untuk media ya kami maksimalkan di di LCD proyektor ya, melalui pakai LCD proyektor itu ya, tentunya ada tayangan-tayangan berupa video ataupun nanti PPT ya, PowerPoint. Baik, terkait dari pembelajaran ini secara keseluruhan gitu Bapak, kira-kira apa yang sudah Pak Buhari persiapkan untuk proses observasi besok? Ya, sementara ini masih menyiapkan bahannya sudah ada, videonya juga sudah ada, untuk alatnya, laptop, LCD proyektor kalau sudah ada, tinggal pembelajarannya juga. Oh ya, tentunya masalah RPP itu juga sudah siap, sebagaimana yang sudah saya pegang di sini. Itu sudah kami persiapkan. Tinggal bagaimana antara rancangan dengan kenyataan itu apakah sesuai atau tidak. Tapi ya, kami berusaha untuk sedekat mungkin dan semaksimal mungkin rancangan itu ngena ke sasaran. Baik Bapak, semoga besok proses observasinya lancar dan bisa terlaksana dengan baik. Nah, terkait dengan observasi yang akan kita lakukan besok, di sini saya sudah punya rubrik untuk penilaian observasinya, bisa sambil lalu dipelajari. Apa saja kira-kira yang ingin Pak Buhari kembangkan, dan ini ada beberapa poin penilaian yang akan saya lakukan untuk proses observasi besok. Ini sangat bagus sekali ya. Artinya apa yang akan saya lakukan di sini sudah ada kolom-kolomnya ya. Iya, sudah lengkap Bapak di situ. Refleksinya juga sudah ada di sini. Iya, bisa kita laksanakan nanti kalau refleksi. Oke. Baik, terkait dari proses observasi besok ini, kira-kira Pak Buhari ingin saya tuh mengamati dalam apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Buhari dari proses observasi ini. Kira-kira
potensi apa yang ingin saya lihat gitu, ingin saya amati atau observasi dari Pak Buhari? Ya sementara di pengetahuannya dulu ya. Jadi karena ini besok masih awal, materi awal, jadi di pengetahuannya dulu. Di pemahaman, di konsep pemahamannya dulu, bukan berupa produknya. Karena produk itu tentunya atau keterampilan itu tentunya nanti diperoleh secara memahami pengetahuan itu sendiri. Jadi sementara besok kita di ranah pengetahuan. Terima kasih, semoga besok berjalan dengan lancar dan tepat sasaran gitu Bapak ya. Terima kasih, kita bisa lanjutkan nanti dalam proses observasinya secara langsung. Dan kira-kira kapan yang proses observasinya sesuai dengan Pak Buhari persiapkan? Kira-kira Ya, karena sekarang Rabu, besok ya kebetulan saya jadwalnya di kelas 10 PS2 itu ya besok jam ke-3, artinya jam 8:30. Baik. Besok kita ketemu lagi di kelas untuk proses observasinya. Semoga lancar dan semoga bisa kita menyelesaikan dalam proses observasi. Terima kasih Pak Buhari, kita ketemu besok dalam proses observasi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Buhari sudah memberikan kesempatan kepada saya. Tadi sudah melaksanakan proses observasi di kelasnya begitu, dan kegiatannya juga seru gitu, terlebih dalam pembelajaran yang Pak Buhari ajarkan tadi kepada peserta didik. Cukup seru dan berpihak kepada murid gitu ya. Nah, di sini yang ingin saya ketahui dalam kegiatan pasca observasi ini, kira-kira bagaimana perasaan Pak Buhari setelah ada kegiatan observasi ini? Alhamdulillah, kegiatan ini sangat membantu saya untuk memperbaiki pembelajaran di kelas, sehingga mungkin ada temuan-temuan dari observasi itu bisa saya sempurnakan untuk pembelajaran berikutnya, sehingga pembelajaran itu betul-betul berpihak pada murid. Pembelajaran diferensiasinya betul-betul terlaksana dengan baik. Baik, di sini saya juga sudah membuat catatan mengenai tadi setelah observasi itu, gitu ya. Bisa nanti saya tunjukkan. Tapi sebelumnya di sini, menurut Pak Buhari, berdasarkan dari hasil pembelajaran tadi, kira-kira apakah tujuan pembelajaran Pak Buhari tadi sudah tercapai atau masih ada yang kurang? Kira-kira bagaimana? Secara keseluruhan alhamdulillah sudah tercapai ya, karena target saya untuk tujuan itu adalah untuk mengenalkan konsep, mengenalkan tentang konsep dari zakat, sehingga
sehingga mereka secara pengetahuan mereka sudah tahu lah berdasarkan materi berupa tayangan baik PPT ataupun video yang telah kami lakukan barusan. Jadi hal ini saya katakan cukup tersampaikan dan cukup sukses karena setelah itu saya sudah mengadakan post test. Jadi alhamdulillah 70% anak-anak sudah bisa ujian. Iya, alhamdulillah. Berarti bisa dikatakan tidak ada kendala apapun ya, karena sesuai dengan yang sudah direncanakan. Ya cuman adalah beberapa kendala itu, misalnya ada beberapa yang siswa yang kurang memperhatikan ya, karena walaupun berupa video kalau durasinya terlalu lama kan juga itu kurang membosankan. Iya, membosankan. Apalagi ini bukan film tapi materi. Tapi hal itu sudah ya biasa, sudah ditangani dengan baik. Iya, alhamdulillah begitu. Berarti dari proses pembelajaran ini kira-kira ada hal apa yang membuat Pak Buhari itu ingin mengembangkan gitu dalam diri Pak Buhari ini sendiri? Apa kira-kira aktivitas apa sih yang ada dalam diri Pak Buhari yang sudah baik dan ingin dikembangkan lagi begitu dari hasil pembelajaran tadi? Apa ya menurut saya kami perlu ini alat peraga. Jadi baganya kurang gitu ya, maksudnya ya mau mempraktekkan secara langsung. Jadi mungkin nanti kita pakai metode pemeran, saya lupa nama metodenya, yaitu pakai salah satu anak itu memerankan, misalnya memerankan orang fakir, memerankan orang miskin. Jadi 8 golongan yang berhak menerima zakat itu termasuk juga memerankan orang yang membayar zakat, orang yang berzakat, terus juga ada yang menjadi panitia atau ambil zakat. Jadi karena ini adalah berupa terapan, tujuannya adalah terapan, maka hal ini tentunya perlu kiranya untuk simulasi atau diterapkan di dalam pembelajaran. Nah, ya tentunya ya misalnya di situ ada barangnya, misalnya kalau zakat fitrah ada berasnya atau ada uangnya. Kalau zakat mal misalnya hewan ternak, misalnya ada hewan ternaknya, walaupun di situ misalnya berupa mainan. Jadi kalau sudah diterapkan, maka saya yakin anak akan lebih mudah mengingat dan akan selamanya diingat oleh anak. Karena mempraktekkan itu lebih baik daripada hanya melihat ataupun mendengar ataupun mempelajari secara materi saja. Ya. Baik, di sini selanjutnya kira-kira apa rencananya Pak Buhari untuk kedepannya, terutama dalam cara melakukan pembelajaran atau dalam hal ya istilahnya dalam pembelajaran intinya begitu. Kira-kira apa rencana selanjutnya yang akan Pak Buhari lakukan dan untuk dikembangkan kembali? Kiranya kami sangat berharap anak-anak itu bisa terlibat secara langsung baik di lingkungannya ataupun di sekolah dalam hal pengelolaan zakat. Biasanya setiap bulan Ramadan sekolah itu menari zakat dari para peserta didik, dari semua siswa, dan saya berharap anak-anak itu terlibat menjadi amil zakat yang menerima kemudian mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat itu sendiri. Di samping misalnya anak-anak juga terlibat di daerahnya masing-masing, misalnya menjadi amil zakat di masjid A, masjid B, tentunya di lingkungan itu. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan mereka harus belajar lagi di sana ya, karena tidak semua teori itu cocok diterapkan di wilayahnya atau di lapangan. Bisa jadi materi itu cocok di A, belum tentu cocok di B. Berhasil di lingkungan A, belum tentu berhasil di lingkungan B. Artinya harus menyesuaikan dengan lingkungan. Baik, berarti intinya
Pak Buhari ini rencananya supaya anak ini selain belajar tentang zakat juga bisa mempraktekkan Iya, ke depannya mempraktekkan. begitu, karena memang dalam secara prakteknya gitu ya, di dalam lingkungan sehari-hari itu pasti ada gitu Pasti ya. ada, iya. Jadi itu rencana selanjutnya. Nah, yang terakhir Pak Buhari di sini, setelah Pak Buhari melaksanakan proses praobservasi, terus observasi, dan sekarang kegiatan pasca observasi, kira-kira bagaimana refleksi Pak Buhari tentang kegiatan yang sudah kita lakukan ini, gitu ya, tentang selama ini dari pra sama observasi dan pasca ini. Kira-kira bagaimana refleksi dan perasaan? Ya, saya sendiri cukup senang dengan adanya observasi yang dari dari CGP ya. Karena satu, saya bisa menimba ilmu, kemudian bisa berbagi take and give seperti itu. Mungkin saya punya, saya bagi, mungkin Bapak punya, bisa berbagi juga dengan saya, sehingga saling menyempurnakan gitu. Apalagi sekarang yang digadangkan pemerintah adalah kurikulum merdeka, dan kebetulan saya belum menerapkan kurikulum merdeka itu, tapi untuk pembelajaran diferensiasi sepertinya sudah diterapkan Di dalam pembelajarannya. pembelajaran, walaupun itu mungkin kurang maksimal. Makanya dalam hal ini saya sangat senang, sangat bahagia dan termotivasi untuk belajar. Baik, terima kasih Pak Buhari. Di sini ada lembar catatan percakapan dan proses observasi tadi bisa nanti dipelajari dan bisa dijadikan refleksi bagi Pak Buhari untuk proses pembelajaran ataupun pengembangan Pak Buhari sendiri selanjutnya. Betul. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan proses observasi dan supervisi terhadap pembelajaran di kelasnya Pak Buhari. Begitu. Ini berkasnya saya berikan, bisa dijadikan pembelajaran. Siap. Akhir kata mungkin bisa ya cukup terima kasih gitu ya Pak Buhari. Semoga kita bisa melaksanakan proses observasi dan supervisi ini lebih lebih baik lagi ke depannya begitu. Dan tidak mungkin kan kita melaksanakan proses observasi ataupun supervisi ini hanya satu kali begitu. Pasti akan ada observasi dan supervisi selanjutnya. Siap. Mungkin gitu aja Pak Buhari. Terima Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.